Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar IPA mengenai siklus air. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, sepertinya kita hadir semua ya anak-anak. Nah, ibu ini ada satu ice breaking. Oke, yuk anak-anak boleh berdiri semuanya. Ikutin ibu ya. Contohnya seperti ini. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Kiu-kiu. Bisa? Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Kiu-kiu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya nih sama kalian. Cuaca hari ini bagaimana ya anak-anak? Panas atau mendung? Iya, cuaca kita hari ini adalah mendung. Oke, nanti kita akan mempelajari tentang siklus air. Nah, gimana anak-anak? Tujuan pembelajaran dari siklus air ini, yang pertama kalian nanti akan menyimak materi apa yang sudah ibu sampaikan. Nah, yang kedua, kalian nanti akan mendemonstrasikan ataupun mendiskusikan tentang materi siklus air. Nah, lalu yang terakhir, kalian akan bekerja kelompok, membentuk kelompok untuk mengisi apa yang sudah kalian demonstrasikan tadi, ataupun kalian akan mengerjakan lembar kerja yang sudah ibu nanti berikan ya anak-anak. Nah, baik, di sini langsung saja kita masuk ke materi tentang siklus air. Nah, ada yang tahu apa itu siklus air? Oke, baik, di sini ibu akan jelaskan tentang siklus air. Nah, jadi pengertian siklus air atau siklus hidrologi salah satu dari 6 siklus di biokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, seperti ini gambarnya ya. Sudah kita lihat di situ ada matahari, ada awan, dan juga ada dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, jadi proses terjadinya siklus hidrologi ini adapun pada praktiknya. Dalam siklus hidrologi ini, air mampu beberapa tahapan seperti penjelasan di gambar yang tadi. Nah, tahapan prosesnya terjadi siklus air ini disebut antara lain evaporasi. Nah, di mana habis melalui evaporasi dia melanjut ke tahap selanjutnya, ada transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, dan runoff. Dan bisa juga disebut dengan infiltrasi. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing siklus tersebut. Nah, yang pertama ada namanya evaporasi, di mana evaporasi ini terjadi penguapan air ya anak-anak. Terjadi penguapan air, yang dimana permukaan bumi, air-air yang terapung di badan air seperti danau, laut, sungai, sawah, dan bendungan. Nah, seperti contoh yang digambar ini ya anak-anak, sudah terlihat di situ ada evaporasi. Oke, next. Nah, yang kedua ada namanya transpirasi, di mana transpirasi ini penguapan air di
di permukaan bumi bukan hanya terjadi di badan air dan tanah. Penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup. Seperti apa, Bu? Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, next yang ketiga itu ada namanya evapotranspirasi. Di mana evapotranspirasi ini adalah penguapan air keseluruhan yang terjadi di seluruh permukaan bumi, baik itu terjadi pada badan air dan tanah maupun pada jaringan makhluk hidup. Nah, yang keempat itu ada namanya sublimasi, di mana sublimasi ini proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Nah, yang kelima itu ada namanya kondensasi. Apa? Iya, kondensasi. Nah, kondensasi ini adalah ketika uap air dihasilkan melalui proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan proses sublimasi, naik hingga mencapai sesuatu titik ketinggian tertentu. Anak-anak, nah yang keenam itu ada namanya adveksi, di mana adveksi ini berbentuk dari proses kondensasi selanjutnya akan mengalami adveksi. Nah, apa sih Bu adveksi itu? Nah, jadi adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udaranya. Nah, yang ketujuh ada namanya presipitasi. Nah, presipitasi itu awan yang mengalami adveksi selanjutnya akan mengalami proses partisipasi. Nah, yang terakhir yang kedelapan itu adanya runoff. Apa Bu itu runoff? Nah, runoff itu setelah presipitasi terjadi sehingga air hujan itu jatuh ke permukaan bumi, proses runoff terjadi. Nah, runoff itu atau limpasan ya, disebut limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Nah, yang kesembilan itu ada namanya infiltrasi. Infiltrasi itu seperti semua air hujan yang berbentuk setelah proses presipitasi akan mengalir di permukaan bumi melalui proses runoff. Nah, setelah itu proses runoff ini dan infiltrasi air setelah mengalami siklus hidrologi tersebut akan kembali berkumpul di lautan. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu memiliki media dari siklus air. Nah, seperti ini anak-anak, proses terjadinya siklus air. Bisa dilihat bersama-sama media pembelajarannya. Nah, coba kalian amati media tersebut. Apa yang sudah terbenak di dalam pikiran kalian? Sama bukan yang seperti Ibu jelaskan tadi? Ya, pasti tentunya sama ya. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab? Apa sajakah tindakan manusia yang berdampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air di lingkungan kita? Ayo, yang bisa jawab tunjuk tangan. Ya, benar. Jadi, di kegiatan itu, tindakan manusia yang berdampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air di lingkungan kita, yang pertama itu ada, ini bentuk positifnya ya. Yang bentuk positifnya yang pertama ada pembuatan daerah resapan air. Nah, yang kedua itu ada reboisasi. Nah, kalau untuk yang negatifnya, yang pertama itu ada penebangan hutan. Nah, kalau penebangan hutan berarti kalau misalnya terjadilah hujan, pasti penebangan hutan secara liar pasti akan menyebabkannya kebanjiran. Ya, pintar. Nah, lalu yang kedua ada pencemaran air laut. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, kalau kita punya sampah nih, jangan buang sampah pada sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya ya. Nah, yang ketiga ada pembangunan daerah di perkotaan. Nah, itulah tadi jawaban dari sisi
positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air di lingkungan kita. Nah, yang kedua nih selanjutnya, bagaimana Bu proses terjadinya siklus air di bumi? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang pertama dia ada namanya evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan. Nah, menguap dia. Ini ada contohnya nih. Ini ada air laut ya. Ada air laut. Lalu air lautnya ini naik ke atas langit. Langitnya ini awan ya. Awan ini masih putih, masih bening jernih. Nah, jadi air lautnya ini menguap. Ya kan, ini disebut dengan evaporasi. Menguap dia ke atas, ditampunglah oleh awan tersebut. Nah, lalu dia berubah lagi, langsung naik ke kondensasi. Apa tadi kondensasi? Ya, kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair ketika uap air naik menjadi atmosfer. Nah, dia naik langsung ke sini yang dinamakan dengan adveksi. Ya, apa adveksi? Jadi ketika air laut itu sudah menguap, dia langsung namanya kondensasi. Dia bentuk gas menjadi cair, langsung dialah berubah menjadi adveksi. Setelah dia penguapan, kan awan ini sudah menampung air hujan, air dari penguapan air laut tadi, lalu dia mendung. Awannya hitam, berubah warna hitam. Lalu turunlah air hujan. Setelah dia menampung awan ini, sudah keberatan nih awan yang menampung, lalu turunlah air hujan. Turun air hujan itu kemana Bu? Dia ke sini Habis turun air hujan, ketika air uap itu telah membentuk awan, apabila tertekan air, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara dapat mendukung beratnya, maka air di awan tersebut akan jatuh ke bumi. Nah, setelah air hujan itu di sini ada namanya infiltrasi. Nah, proses ini terjadi ketika air dari bawah jatuh kembali lagi ke bumi. Nah, di mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah, membasahi hingga ke dalam tanah. Nah, lalu di sini kan juga ada namanya runoff ya. Nah, jadi seperti ini anak-anak proses terjadinya diaroma siklus air. Materi siklus air yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian di sini nanti akan mendemonstrasikan atau berdiskusi mengenai siklus air. Nah, sebelum kalian berdiskusi, kita akan bernyanyi sama-sama ya, menyanyikan lagu tentang siklus air. Nah, kalian ikutin Ibu ya. Di sini kita nyanyi sama-sama. Ayo semuanya bisa berdiri. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti air prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Lalu sungai menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke anak-anak, tadi nampaknya kalian semua bersemangat ya menyanyikan lagu tentang siklus air. Nah, sudah dibuat belum kelompoknya? Ya, sudah ya. Nah, di sini kalian akan mendemonstrasikan berdiskusi mengenai siklus air. Selain itu, kalian akan mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan kepada kalian ya. Nah, yuk kita kerjakan sama-sama ya anak-anak. Dikerjakan secara berkelompok. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak semuanya, sudah siap ya. Nah, ini sudah ada yang mengumpulkan sama Ibu. Nah, gimana anak-anak pelajaran kita hari ini mengenai siklus air? Iya, pasti tentunya seru dan sangat bersemangat. Nah,
Ya, dapat kita simpulkan anak-anak bahwa proses siklus air di bumi ini memiliki beberapa tahapan yang dimana setiap tahapannya tidak boleh terlewatkan. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka air tidak dapat terbentuk kembali ke bumi. Nah, prosesnya tadi sudah kita pelajari sama-sama kan, sudah Ibu kasih tahu dengan media tadi. Yang pertama ada apa? Ya, ada evaporasi ataupun disebut dengan penguapan. Yang kedua itu ada kondensasi. Yang ketiga ada air hujan, dan yang keempat ada infiltrasi, dan yang kelima ada limpasan ataupun disebut dengan proses di mana air tidak dapat lagi kembali ke tanah. Nah, yang terakhir itu ada transpirasi. Oke anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang hari ini kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari berikutnya.